Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hari ini luar biasa. Allah Akbar. Pinter. Tadi belum doa ya? Belum. Nah, supaya pembelajaran kita hari ini bermanfaat, kita berdoa mulai. Hari ini ada yang nggak berangkat nggak temennya? Ada. Oh, berangkat semua? Anak hebat. Jadi hari ini kita berangkat semua ya. Kita semangat, kita berdiri dulu ya. Kita mau nyanyi Garuda Pancasila sebagai rasa cinta tanah air kita terhadap tanah air Indonesia. Semangat, kita melakukan ice breaking dulu ya. You ready? Oke. Tempo konsentrasi. Pegang hidung. Hidungnya mana? Siapa yang gak konsentrasi? Masih Mbak Devi, masih salah. Oke, diulangi lagi. Tempo konsentrasi. Pegang contohnya penggaris. Kalian pernah gak melihat ini? Pernah gak memegangnya? Mana teksturnya? Oke, teksturnya sangat keras. Pinter semua. Kemudian garis ini terbuat dari apa? Kita akan belajar tentang alat ukur panjang baku dan tidak baku, kemudian macam-macam benda berdasarkan wujudnya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita baca dulu ya bareng-bareng. Dapat mengevaluasi benda berdasarkan wujudnya dalam bentuk tulisan dengan tepat. Yang ketiga, mempresentasikan. Nanti kita melakukan diskusi kelompok, kemudian dipresentasikan ke depan, maju berkelompok, gitu ya. Terus yang selanjutnya menyelesaikan masalah. Masalahnya nanti ada di LKPD. Kemudian menganalisis satuan baku dan tidak baku untuk mengukur panjang. Mengevaluasi satuan baku dan tidak baku dalam mengukur panjang. Selanjutnya, yuk kita baca bareng-bareng. Wujud benda. Berarti wujud benda itu dibagi menjadi berapa? 3. Apa saja katakan yang bisa? Ke dalam benda padat, benda cair, kemudian benda gas. Silakan kalian simak video berikut ini. Di sini ada videonya. Selamat datang kembali di pembahasan materi untuk kelas 3 SD. Nah, kali ini kita akan sama-sama belajar tentang wujud benda. Nah, sekarang kita simak bersama-sama ya penjelasannya.
memiliki kartu kata bergambar. Nah, untuk katanya di sini ada benda padat, ada benda cair, dan juga ada benda gas. Di sini ada berbagai gambar benda. Jadi nanti tugas kalian memasangkan gambar-gambar ini sesuai dengan jenis wujudnya. Paham? Oke, siapa yang mau maju? Kalau begitu, coba ibu yang tunjuk. Siapa yang duduknya anteng, bakal ibu tunjuk maju. Teman-teman, siap. Siapa ya yang duduknya anteng ya? Oke, Mbak Askia maju, Mas Rizky sama Mbak Askia itu memilih benda padat, Mas Rizky benda cair, Mas Danu benda gas. Silahkan dipilih, ambil dua benda dipasangkan di sana. Dua benda. Yang lain diperhatikan ya, kerja temannya salah apa tidak. Iya, pinter. Kasih tepuk tangan buat temennya. Benar tidak yang dipasangkan oleh Mbak Asia? Ada apa benda padat? Pintu. Benar tidak? Siapa yang bilang benar? Angkat tangan. Ada yang bilang salah tidak? Tidak. Oke, berarti untuk hasil pemasangan dari Mbak Asia benar. Tepuk tangan buat Asia. Kemudian sekarang untuk Mas Rizky, benda cair. Benar tidak yang dipasangkan Mas Rizky? Ini ada gambar apa aja? Air putih dan jus. Ada yang bilang salah? Mas Rizky ini benar. Kasih tepuk tangan buat Mas Rizky. Kemudian untuk Mas Danu, di sini ada benda gas. Benar tidak? Jawaban dari Mas Danu benar. Tepuk tangan buat Mas Danu. Gambar apa yang benda padat? Tanpa penggaris. Sekarang ibu tanya, apa sih kegunaan dari penggaris ini? Untuk mengukur panjang benda. Kemudian, alat ukur panjang itu dibedakan menjadi dua, nak. Silahkan dilihat. Yang pertama itu ada alat ukur panjang baku dan ada alat ukur panjang tidak baku. Contoh alat ukur panjang baku. Iya, anak hebat. Kemudian untuk alat ukur panjang tidak bakunya ada ini apa namanya? Hebat. Kemudian depan. Kemudian ada tali. Oke, itu merupakan alat ukur panjang tidak baku, anak ya. Iya. Ketika kita akan mengukur suatu benda, kita memerlukan alat ukur yang sesuai. Jika untuk mengukur buku, maka alat ukur yang digunakan apa, nak? Mengukur pintu, maka alat yang kita gunakan semua. Kemudian supaya hasil pengukurannya sama, kita perlu menggunakan alat ukur panjang baku. Kenapa sih kok harus menggunakan alat ukur panjang baku? Apa? Iya, hebat Mas Eda. Karena ada satuan panjangnya berupa sentimeter. Nah, kalian amati di sini. Kemudian nanti kalian kelompokkan mana yang termasuk. Di situ kan ada berbagai macam benda padat. Ada benda cairnya tidak di situ? Ada. Nanti dikelompokkan masing-masing benda. Kelompoknya di sini. Ada di lembarnya, di sebaliknya. Paham? Oke, sebelum itu ibu mau bagi kelompok dulu.
Kelompoknya di sini ibu memiliki kupon. Di sini ada meja, kursi, pintu, buku, dan pensil. Nanti yang dapat meja berkumpul dengan kelompok Meja. Yang dapat kursi berkumpul dengan kelompok